Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi fadlihi wa rahmatihi tudha'aful hasanat wa bi minnatihi wa hikmatihi tukaffarus sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa alaiha. Yauma tasyriqu syamsu min maghribiha yauma la yanfa'u ladina kafaru imanuhum wa lahum yasta'nabun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam Jumat Allah. Kalau tidak ada halangan, mungkin besok saya berangkat meninggalkan Jepang, meninggalkan Tokyo ke Haneda. Ketentuannya apa pagi apa malam, contohnya malam, jadi mungkin maghrib masih berbuka puasa di sini. Cuman mungkin isya sudah tidak di sini karena harus booking kira-kira 2 jam sebelum berangkat. Jadi daripada tergesa-gesa, mungkin saya hanya maghriban saja di sini. Tapi insya Allah masih Jumatan di sini. Pertama, saya untuk yang kali ini akan berbicara tentang madrasah arkanil Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya kita ini murid semua. Yang namanya maha guru itu sebetulnya tidak ada. Di dunia ini yang ada hanya guru sama murid. Yang namanya maha guru itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena guru itu ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut saya dan banyak orang mengatakan maha guru itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sekolahan itu yang penting ada guru, ada murid, ada pelajar. Ada guru, ada murid, tidak ada pelajaran, itu namanya ngobrol plus ngerupus. Ada guru, ada murid, ada pelajaran. Lalu itu namanya pendidikan. Ada guru, tidak ada murid, ada pelajaran. Itu dalang wayang kulit. Ada murid, tidak ada guru, ada pelajaran. Itu namanya selek tadi, autodidak. Bukan pelajaran, bukan sekolahan. Ada guru, ada murid, ada pelajaran. Itu baru namanya pelajaran atau pendidikan. Kelas, papan tulis, atau bangku, ini dan sebagainya. Itu nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan seterusnya. Tapi yang penting ada guru, ada murid, ada pelajaran. Hidup ini tidak terlepas dari pendidikan
kehidupan. Apa? Pendidikan kehidupan. Gurunya itu Allah, muridnya itu manusia. Pelajarannya apa? Adalah norma-norma dan pola kehidupan yang namanya pandangan hidup, pola hidup, jalan hidup, dan etika hidup. Pandangan hidup dalam bahasa menternya filsafat hidup. Ada jalan hidup, artinya undang-undang, aturan dalam hidup itu, namanya jalan hidup. Ada pola hidup, pola yang dipakai itu pola segitiga atau segi 4 atau segi 5. Yang dipakai itu keadilan atau kezaliman, kebenaran atau kebohongan, kebagusan atau tidak bagusan. Itu namanya pola yang dipakai. Dalam bahasa entengnya akhlak dan budi pekerti. Yang keempat adalah etika hidup, gaya hidup. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Allah mengajar kita hidup ini apa? Bapak-bapak kalau ditanya, sholat itu apa? Sholat itu ya kalau berdiri, lantas rukuk, lantas i'tidal, itu namanya sholat. Tapi sholat itu sebetulnya apa? Sholat itu sebetulnya adalah hubungan manusia kepada Allah. Hubungan manusia dengan Allah. Zakat, hubungan manusia dengan Allah. Haji, hubungan manusia dengan Allah. Apalagi syahadat, itu hubungan manusia dengan Allah. Diatur, diajar oleh Maha Guru yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah saya sentil yang pertama, di dunia ini tidak ada Maha Guru, yang ada adalah guru. Yang namanya Maha Guru hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pendidikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Dengan iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan rukun iman yang ihsan yang 2. Jadi inilah pelajaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya puasa itu apa? Puasa itu adalah bangun pagi, sahur, makan, habis itu tidur lagi, habis itu subuhan, habis itu sholat dan ini dan sebagainya, habis itu tidak makan sampai maghrib, habis itu buka puasa, habis itu taruh ini. Itu namanya cara berpuasa. Banyak orang tahu apa itu cara berpuasa, tapi tidak tahu apa itu puasa. Banyak orang yang tahu apa caranya hidup, bagaimana caranya hidup, tapi tidak tahu apa itu hidup. Inilah yang dihilangkan, yang dilupakan, dibuat lupa. Sampai sekarang juga demikian. Orang berangkat ke pasar, orang berangkat ke toko, orang berangkat ke kantor, orang berangkat kemana lagi? Jawabannya, mau kemana kamu? Cari duit, cari makan, cari hidup. Itu yang diketahui adalah apa yang kau cari, tetapi cari yang di situ banyak yang dilupakan, bahkan sekarang dibuat lupa. Saat ini di dunia ini ada pertandingan sepak bola yang namanya Piala Dunia. Sampai-sampai sepak bola itu apa? Jual beli tendangan kaki. Harganya lebih tinggi daripada menteri. Saya tidak pernah harganya seperti berapa, tapi yang jelas tendangannya
Lionel Messi dengan tendangan Ronaldo, tendangannya Neymar itu lebih tinggi harganya daripada kerjaan menteri, perdana menteri, kira-kira begitu ya. Seminggu itu miliaran, ya Allah, gitu. Malaikat saja nggak bisa ngitung lagi. Tapi yang jelas merubah fungsi atau status sepak bola. Orang seluruh dunia disibukkan oleh sepak bola, lupa politik, ekonomi, sampai hutang-hutang pada lupa. Hutang ini, hutang itu lupa, kewajibannya lupa. Tapi piutangnya biasanya nggak lupa. Inilah yang akan kami ingatkan. Kita kembali kepada Maha Guru kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengatur kehidupan ini. Bapak-bapak, orang tua disuruh sayang anak, anak disuruh taat orang tua. Ini pelajaran dari Allah. Manusia akan tahu. Manusia akan tahu betapa indahnya kalau orang tua itu sayang anak, kalau anak itu taat orang tua. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang pemimpin sayang kepada rakyat, rakyat taat kepada pemimpin. Indah dunia ini. Tetapi bagaimana caranya supaya dunia ini kacau balau oleh setan-setan dajjal-dajjal dunia. Kita dididik oleh Allah, tetapi kadang-kadang kita sombong. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, banyak guru-guru yang memaksakan untuk mengajar anaknya atau muridnya seakan-akan dia Allah saja, seakan-akan dia paling benar, padahal yang diajarkan bukan dari Allah. Ini tidak benar. Di barat, di timur, di tengah, di mana saja banyak sekali aliran-aliran pendidikan yang tidak dikembalikan kepada Allah. Ramadan ini termasuk pendidikan. Rukun Islam yang 5 ini termasuk pendidikan. Makanya madrasah kita selama 30 hari ini, lembaga pendidikan kita selama 30 hari ini harus kita manfaatkan dan kita harus merasa benar-benar murid. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak ibu-ibu masih mengatakan saya masih guru, tidak akan belajar. Selama Ramadan ini, kalau kita merasa jadi guru, kita tidak akan belajar. Maka dalam Ramadan ini kita belajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca, dengan mendengar, dengan merenungkan, dengan merenungkan dengan baik dengan hati kita masing-masing. Belajar dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan puasa, dengan sedekah, dengan membaca Al-Quran, dengan tahajud, dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ini mendapatkan sesuatu dari Allah. Kalau tidak, la haula wala quwwata illa billah, kita sia-siakan Ramadan ini. Ada hidangan-hidangan seperti gini, saya kira tidak tiap hari Pak ya. Tidak sepanjang tahun ya. Tidak ya. Kumpul begini enggak setiap hari ya? Hah? Tiap bulan? Tidak juga ya? Tidak juga. Makanya, kira-kira tiap tahun begini terus ya? Nah? Ramadan. Selama Ramadan ya? Ya kalau mesti Ramadan nggak ada salah Ramadan. Jadi selama 30 hari ini ada taraweh, ada makanan, ada snack, ada teh ini dan sebagainya. Ini termasuk pelajaran Ramadan selama 30 hari. Di samping itu pelajaran-pelajaran yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Ramadan ada ini termasuk terakhir yang diajarkan oleh KMII, KPPU, PKPU, KBRI, apa lagi? Bekerja sama untuk mengadakan lembaga pendidikan, mengadakan pendidikan Ramadan. Gerakan pendidikan Ramadan ini selama 30 hari kita yang semuanya saja belajar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harap
Jangan sampai yang menjadi panitia, yang menjadi imam, yang menjadi mubaligh, yang menyampaikan apa saja, jangan merasa jadi guru. Selama 30 hari kita ini belajar dan gurunya hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan baik-baik, kita membaca baik-baik, kita melihat baik-baik, kita hati kita gerakan dan kita renungkan dengan baik-baik pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita rasakan betapa enaknya atau tidak enaknya puasa. Kita rasakan betapa enaknya atau tidak enaknya bersedekah. Berapa dan sebagainya dan sebagainya. Berapa? Apa ada? Tidak enaknya orang bersedekah ada. Barangkali kalau saya tanya, apa sih enaknya puasa? Enaknya puasa ya berbuka. Enggak enaknya ya lapar. Kalau ditanya, wah, di waktu Ramadan inilah di antum semuanya, kita semuanya merasakan betapa enaknya dan tidak enaknya bersedekah. Loh, bersedekah kok nggak enak? Kenapa? Tidak semua orang bersedekah itu enak, betul? Bersedekah kadang diomeli, enak apa tidak? Dan tidak enak. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini semuanya ujian dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah selama 30 hari kita menjadi murid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kelemahan umat kita, kelemahan bangsa kita, kelemahan manusia di zaman sekarang, semuanya mempunyai kata-kata istighna, merasa cukup, merasa kaya, merasa kuat, merasa tinggi, merasa dan sebagainya. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Bapak-bapak, kalau antum, bapak-bapak, ibu-ibu jadi orang yang ahli tauhid betul, di dunia ini tidak ada orang kaya. Jawab Pak. Orang kaya seluruh Indonesia itu siapa? Tolong tunjukkan orang paling kaya seluruh Indonesia. Satu aja. Sempurna. Tidak mau? Saya sebutkan. Jawab. Jawab. ARB. Baik. ARB itu IMA. IMA ini bahasa Indonesia itu apa ya? ARB itu hanya antara dua. IMA yang satu, IMA yang B. IMA bahasa Arab, bahasa Indonesia nya sulit. Itu dianggap kaya atau merasa kaya. Di dunia ini yang adanya merasa kaya dan dianggap kaya. Di dunia ini tidak ada orang yang pandai, tidak ada orang yang pintar, yang ada adalah orang yang merasa pintar atau dianggap pintar. Tolong, siapa yang orang yang paling pintar di Indonesia, paling ilmuwan di Indonesia? Tolong siapa berada? Habibie itu imah, dia merasa pintar atau dianggap pintar. Kenapa? Tidak ada di samping dia yang lebih daripada dia. Setahu kita. Sekarang siapa paling ganteng di Indonesia? Siapa kira-kira? Asal jangan saya tahu ya. Ya? Munir. Ya mungkin. Kalau Mas Munir ini orang yang kok ganteng, itu hanya merasa ganteng atau dianggap ganteng. Apa tadi? Kaya, apa tadi lagi? Pinter, ganteng, apa lagi? Cantik. Wah ini. Nggak usah disebut. Semuanya sudah kenal nanti. Baik. Jadi kita kalau memang kita seorang yang muwahhid, orang yang ahli tauhid, tetap mengatakan di dunia ini tidak ada orang yang kaya hanya Allah. Yang ada hanya orang itu dianggap kaya atau merasa kaya. Mengapa dianggap kaya? Karena apa? Karena yang lainnya miskin. Orang merasa besar
karena di sampingnya kecil-kecil. Orang merasa pintar karena melihat kanan kirinya goblok-goblok. Apalagi orang yang kaya lebih merasa kaya lagi karena apa? Masyarakat mengatakan dia kaya. Ternyata di sebelah sana orang yang ada yang lebih kaya lagi. Di atas orang yang kaya masih ada yang kaya lagi. Orang kaya ini ada yang menandingi lagi orang yang lebih kaya lagi. Jadi sebetulnya orang tuanya merasa kaya, tapi hanya dianggap kaya atau merasa kaya. Kembalikan kepada Allah. Yang kaya hanya Allah, yang besar hanya Allah, yang pintar hanya Allah, yang tinggi hanya Allah, yang ganteng hanya Allah, yang cantik hanya Allah. Apa tandanya gantengnya Allah? Tandanya Allah alam dunia ini. Saya tadi pagi itu ke Gunung Fuji. Subhanallah, indah sekali. Indah betul. Manusia tidak bisa membuat Gunung Fuji. Coba, ya apa tidak? Ciptaannya saja secantik itu, seindah itu. Apalagi yang menciptakan. Pemandangan di waktu pagi, pemandangan di waktu siang, pemandangan di waktu sore, indah sekali, cantik sekali, ganteng sekali ciptaan Allah. Berarti membuat orang semangat. Dan yang paling indah, paling ganteng, paling cantik. Kita tidak boleh merasa besar, merasa kaya, merasa tinggi, merasa pintar. Ini penyakit yang membuat kita tak kabur, membuat kita riak, kita berani melihat orang lain, berani-beranian melihat orang lain di bawah kita. Ini penyakit. Dengan Ramadan ini usik rumah iya. Dengan Ramadan ini usik rumah iya. Kita harus merasa benar-benar menjadi murid Allah, Punya murid merasa saya guru. Padahal dia juga muridnya orang lain, dia masih bodoh juga. Maka jangan merasa jadi guru di waktu bulan Ramadan. Kita semuanya belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selama hidup ini, subhanallah, alhamdulillah, belajar terus. Yang namanya belajar tidak ada hentinya, menuntut ilmu tidak ada hentinya. Bahkan kita selalu berpikir bagaimana caranya pelajaran itu kita nikmati, pelajaran hidup. Maka saya ingatkan semuanya, pelajaran dari Allah dalam bulan puasa ini menjadi milik kita semuanya. Jangan sampai kita tinggalkan. Sebab insya Allah Pak, insya Allah Bu, dosa-dosa kita bisa diampuni antara Ramadan dengan Ramadan, antara sholat dengan sholat, antara umroh dengan umroh. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat 5 waktu, dari sholat ke sholat itu tempat kafaratul dzunub, tempat penghapusan dosa. Antara Jumat sampai Jumat tempat penghapusan dosa. Antara Ramadan sampai Ramadan di situ dihapuskan dosa. Subhanallah, asal bukan kabair, asal bukan dosa-dosa yang besar-besar. Itu menjadi penghapusnya. Jadi kita tidak usah beli kartu penebus dosa, tidak usah pakai kartis tebusan dosa. Kita cukup pakai apa? Sholat 5 waktu. Zuhur sholat, habis zuhur maksiat, asar sholat, terhapus dosanya. Asar dosa kecil ya. Sholat asar, maksiat maghrib, maksiatnya tertutup, asar dosanya besar. Antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan. Apalagi sekarang ini Ramadan yang penuh dengan barokah. Insya Allah kita mendapatkan barokah dari amal-amal kita di Ramadan ini. Rasulullah subhanallah sudah kurang apa? Taqaddama min dambihi, taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah sudah ampuni dosanya yang sudah dan yang baru saja.
Subhanallah, tetap dia berdoa, tetap beribadah. Afala aku abdan syakur. Apa saya tidak harus bersyukur atas nikmat Allah ini? Maka lembaga pendidikan, kegiatan pendidikan dari Allah dengan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan ini harus kita amalkan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya belajar manhaj, belajar kehidupan ini. Sekarang ini rebutan, Pak. Sekarang Barat membina pendidikan, Timur Tengah membina kehidupan, Asia membina kehidupan, Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, 5 benua masing-masing membina kehidupan atau membina pendidikan kehidupan. Maunya dunia ini dididik orang Barat, kata orang Barat. Maunya dunia ini dididik oleh orang Eropa, kata orang Eropa. Maunya dunia ini dididik orang Timur Tengah, mau kata orang Timur Tengah. Begitulah selanjutnya. Tapi sebetulnya mana siapa yang paling berhak untuk mendidik kehidupan ini, mendidik kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lebih daripada ini. Jangan merasa. Maka kita harus berani mengatakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang berhak untuk mendidik, mana yang tidak berhak. Usikum wa iyaya. Jadi lembaga atau kegiatan pendidikan mana yang harus kita pakai? Ini yang menjadi masalah kita semuanya. Karena apa? Kita sekarang ini didikte oleh sistem yang bikin kita kalah kabut kacau balau karena tidak mempunyai sumber yang kuat, sumber yang akurat, sumber yang seharusnya harus dipakai. Kita malah rebutan masing-masing. Kita sendiri dalam keadaan yang seperti ini malah masih diganggu saja. La haula wala quwwata illa billah. Islam sekarang ini, Islam itu ribut antara Syiah, Sunnah, antara ahli Sunnah dengan Mu'tazilah, antara liberalisme, sekularisme, ibahiyah atau persifisme, apalagi pokoknya macam-macam. Ibahiyah namanya permisif, apalagi westernis, kebarat-baratan. Ini semuanya itu penyelewengan saja itu. Sehingga syariah harus nyingkir. Pendidikan yang bersyariah harus nyingkir. La haula wala quwwata illa billah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada ahli sunnah wal jamaah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada ahli sunnah wal jamaah. Juga tidak ada Mu'tazilah. Juga tidak ada Syiah. Juga tidak ada jamaah tabligh. Enggak ada thariqah, enggak ada Islam jamaah, enggak ada apa lagi? Zaman Rasulullah dari FDI, enggak ada FDI, enggak ada Nahdlatul, enggak ada Muhammadiyah, enggak ada. Enggak ribut mengambil ruqyah dengan hisab antara hilal dengan ruqyah, hilal ruqyah. Antara hilal dengan ruqyah, antara hilal dan hisab, antara ruqyah dan hisab dari ribut. Sampai sekarang harus dibuat ribut. La haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu asal tahu saja, ini sudah ada program, grand design. Jangan sampai satu Ramadannya itu sama. Jangan sampai Idul-Fitrinya itu sama. Itu grand design bagaimana caranya? Oh, kurang ajar.
Pokoknya kalau umat Islam itu bersatu, oh itu bid'ah. Berbahaya. Nah, kalau lembaganya satu, kacau. Harus dijadikan kacau. Apa itu telah Allah berkata. Mereka kacau kalau umat Islam itu bersatu. Ini masalahnya. Nah, sekarang kita harus mendidik diri kita, mendidik kita kepada Allah, bukan dari kemauan atau ambisi kita. La haula wala quwwata illa billah. Maka mari kita semuanya kita kuatkan diri kita, bahwasanya kita harus mendapatkan satu ilmu keimaman, ilmu tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah pendidikan kehidupan. Sehingga Ramadan ini menjadi kegiatan pendidikan kehidupan, bukan mendidik perut saja, bukan mendidik olah roh, tetapi juga mendidik kehidupan. Disinilah kita pakai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semua ini pendidikan kehidupan. Maka siapa yang mendidik kehendak kita? Siapa yang mendidik kehendak kita? Bapak-bapak harus mendidik putra-putrinya, ibu-ibu harus mendidik putra-putrinya, anak-anak harus belajar dari bapak ibunya, dari para gurunya dan sebagainya. Mendidik kehidupan pada pendidikan kehidupan yang benar, yang betul, yang dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita semuanya bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Maka usikum wa iyaya, sampai untuk mudah-mudahan tidak terakhir yang malam hari ini, mudah-mudahan saya masih bisa bertemu lagi. Artinya mudah-mudahan di suatu ketika kita bisa berjumpa dalam suatu ini, bahwasanya kita ini bertanggung jawab untuk mendidik umat. Saya di Gontor, Pak. Di Gontor itu lembaga pendidikan kehidupan. Jadi kalau dulu orang mengatakan pesantren itu apa? Pesantren itu adalah tempat untuk mendalami ilmu pelajaran agama Islam. Itu kuno. Itu definisi lama. Definisi yang ditanamkan oleh orang-orang yang tidak pernah di pesantren. Jadi sebetulnya pesantren itu usikum wa iyaya, bapak-bapak, ibu-ibu, pesantren adalah lembaga atau tempat kegiatan mendidik kehidupan Islam, lembaga pendidikan kehidupan yang Islami. Itulah pada pesantren. Jadi bukan hanya belajar agama, bukan hanya mendalami ilmu agama, tetapi di situ pendidikan kehidupan keislaman. Musuhnya yang bukan keislaman, dimusuhi oleh pendidikan yang bukan keislaman, memusuhi pendidikan yang tidak keislaman. Dan kalau ditanya keislaman yang mana, ini masalahnya kurang ajar. Pikirannya Islam yang mana? Islam yang mana? Sesuai dengan kemauan yang mendirikan pondok pesantren itu. Jadi lembaga pendidikan pesantren adalah tempat mendidik kehidupan yang Islami sesuai dengan konsep dan desain daripada pendirinya. Pak Kiai, ulama-ulama 2 abad yang lalu, Pak. Jadi pesantren itu semarak karena penjajah. Untuk menanggulangi penjajah, pengaruh penjajah, pendidikan penjajah, adat penjajah, ilmu-ilmu atau kebiasaan-kebiasaan penjajah, maka para ulama, para aulia, para orang yang bertanggung jawab mendirikan lembaga yang namanya pesantren untuk mendirikan lembaga kegiatan pendidikan keislaman. Antara pondok dengan pondok ada perbedaan kecil, antara kiai dengan kiai ada perbedaan kecil, tetapi prinsipnya sama: keislaman, keilmuan, kemasyarakatan, anti penjajah. Semua pondok pesantren ada keislaman, ada keilmuan, ada kemasyarakatan, dan semua pesantren anti penjajah. Inilah makanya penjajah tidak suka dengan pesantren, karena ini yang paling menghadang, paling jelas perjalanan para penjajah di pesantren ini. Maka pesantren bagaimanapun juga tetap berjalan untuk mendidik kehidupan
keislaman yang saya sampaikan tadi itu. Maka bapak-bapak, kalau ada kiai dengan kiai itu baik, itu kurang, itu tidak ada perbandingan antara kiai dengan kiai. Tidak boleh dibandingkan, tidak boleh membandingkan antara pondok dengan pondok, karena keislaman itu menurut kiai, menurut ijtihad, menurut pilihan dari kiai masing-masing. Makanya pondok Gontor dengan pondok Buntet, bagaimana pondok Gontor dengan pondok Ciwaringin, Cicaringin dengan dan banyak amanah tidak bisa dibanding-bandingkan. Kenapa? Ijtihadnya berbeda. Tetapi keislaman, keilmuan masyarakat semuanya ada di dalam pondok. Anti penjajah semua. Kiai yang tidak anti penjajah itu kiai palsu. Ulama yang tidak anti penjajah itu ulama palsu. Baik itu jelas semuanya. Inilah makanya Gontor dan pondok pesantren ini lembaga pendidikan keislaman, keilmuan dan kemasyarakatan sesuai dengan desain dan konsepnya kiai. Maka sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Sekarang ini kalau tidak ada pesantren, tetap jiwa pesantren berjalan. Bapak-bapak ini sebenarnya kita ini pesantren Ramadan, betul? Ya, sekarang ini tentang pesantren. Kiainya siapa? Kiainya panitia itu. Inilah desain kita, konsep kita. Isinya apa? Kehidupan. Alhamdulillah. Saya tidak tahu ini snack itu cara ngaturnya pakai jadwal atau seorang sendiri saja atau bareng-bareng atau. Tetapi ini yang jelas menurut ijtihad para panitia, para pengurus. Inilah pendidikan kehidupan keislaman sesuai dengan desain dan konsep para pengurus KMII, dompet apa, PKPU, Garuda, BNI mau kita sebut, KBRI dan lain-lain. Ibu-ibu lagi plus ibu-ibu nanti kita boleh sebut nggak enak. Ya Bu ya, ini jadi apa yang ada di kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah kegiatan pendidikan keislaman sesuai dengan ijtihad, konsep, desain siapa? 4 unsur: KMII, PKPU, BNI, KBRI, Serit, ada ibu-ibu, Dharma KBRI gitu ya, atau pokoknya muslimat yang ada di Jepang sinilah dan sebagainya. Sehingga ini merupakan kehidupan yang Islami, keislaman, keilmuan, kemasyarakatan antara kita. Ini yang harus kita pertahankan. Kita jangan sampai kita benteng, kita ingin memasukkan unsur-unsur dari luar. Nah inilah dalam Al-Quran ada yang namanya wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini desain kita, ini konsep kita, para pengurus ya, KMII, PKPU, semuanya saja harus menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Apa artinya? Inilah jalanku, ikutilah ini, jangan cari yang lain, nanti kamu akan kacau balau, akan gak beres. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini pernyataan dari panitia semua. Kenapa? Sudah mempunyai simbol, mempunyai identitas, mempunyai jati diri, namanya simbol. Ya, sehingga kita ini tidak mudah memasukkan simbol yang lain. Inilah jalan kami, inilah jalan kami. Kami berjalan dengan ini. Harus kita mengatakan. Kalau ada orang yang lain bertanya, inilah yang kita dari kita tidak bohong, tidak bodoh. Apa?
Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ketahuilah ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Qul hadhihi sabili, katakan benar. Ad'u ila Allah ala basirah. Ini identitas yang telah dicatatkan oleh pengurus semuanya untuk pendidikan keislaman di dalam bulan puasa. Saya di sini hanya sebagai salah satu aparat, salah satu unsur yang ada di dalam program atau desain konsep 5 unsur tadi itu. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Ini konsep desain yang dibuat oleh 5 unsur tadi itu. Tapi jangan lupa keislaman, keilmuan, dan kemasyarakatan kita semuanya untuk membentengi pengaruh-pengaruh penjajah. Subul itu apa? Jalan, sistem, cara-cara. Harus menutup segala cara-cara karena kita sudah mempunyai cara. Ini identitas kita. Yang tua sayang yang muda, hormat kepada yang tua. Guru sayang murid, hormat guru. Yang di atas sayang yang di bawah, yang bawah hormat yang di atas. Semuanya di bawah guru satu, Allah Subhanahu wa taala. Di atas hanya Allah, di bawah hanya Ta'ala. Maka inilah kita bersama-sama kebersamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidak mau memperpanjangkan lagi. Kawannya sudah jam sekian keenakan saya berbicara, ternyata jam 11 sedikit ya. Saking senangnya, dan inilah saya minta maaf. Jadi kalau tanya tentang gontor itu apa, gontor sama dengan pondok-pondok pesantren yang lain, tempat menempa, tempat mendidik, tempat membina kehidupan yang islami. Yang diajarkan apa? Keislaman, keilmuan, kemasyarakatan, dan anti penjajah dan penjajahan, termasuk anti penjajahan dunia dan keduniaan. Ataupun nahwu, shorof, fiqh, tajwid, ini semuanya isi daripada keislaman dan keilmuan itu. Tapi sebenarnya isinya ada lembaga pendidikan kehidupan. Makanya ada asrama, ada kegiatan, ada eksplorasi, penggalian bakat dan minat ada di dalamnya. Dan beginilah caranya sistem-sistem pendidikan dijalankan. Dan iya, sehingga alhamdulillah masih berjalan. Kalau seperti begini, insya Allah masyarakat Jepang, masyarakat Islam, umat Islam akan menjadi baik, rukun, damai sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya secara pribadi, secara keluarga saya, istri saya dengan anak saya yang sekian lama, mohon minta maaf kalau ada perilaku atau kata atau yang tidak layak di sini atau kurang berkenan, karena kami juga manusia, dan mudah-mudahan kami dikaruniai kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketabahan, dengan benar dan baik. Ya, kami akan sampaikan ini semuanya ke pondok kami bagaimana keadaan yang tadi di Jepang. Insya Allah akan saya bicarakan ke sana besok malam Ahad. Saya sudah di sana. Ya, di samping itu akan memberi wasiat-wasiat kepada alumni pesantren putri yang di Mantingan, dan malam Selasa menyampaikan juga kepada yang putra yang di Gontor. Saya kira ini saja. Kalau ada apa-apa boleh ditanyakan langsung sekarang atau terserah, karena ya Allah mudah-mudahan ada waktu yang lebih luas lagi, tidak hanya 6 malam atau 7 malam semacam ini, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa, bisa bersambung lagi dengan cara yang lain. Aku oleh hadza wa astagfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin Bapak-bapak, inilah saya. In ahsantu faminallah wa taufiqihi wa in asatu famin nafsi wa taqsiri. Kalau saya benar, kalau ini benar, itu dari Allah Subhanahu wa
taala. Dan kalau ini salah itu dari saya dan dari kekurangan saya, wa astaghfirullah wa astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ja'alana Allahu wa iyyakum jami'an minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una qawlahu. Hadza aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah dan luar biasa makna Ramadan. Alhamdulillah Ramadan menjadikan kami Ramadan sebagai pertanda. Mudah-mudahan dari selama ini kita bisa menggali makna dan mudah-mudahan kita bisa berbuat dari yang sempurna kepada kita Allah. Jadikanlah bahwa Islam itu adalah suatu ukhuwah Islamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah, karena waktu barangkali ada yang saran dan ini satu pertanyaan saja. Ada? Ya. Satu singkat dari Bapak ini, tadi disebut bahwa bersama pesantren-pesantren yang ada, yaitu anti penjajahan. Itu kejadian 2 abad yang lalu sebagai respons terhadap penjajah Belanda waktu itu. Sekarang Belanda sudah pergi. Secara fisik penjajahan nggak ada lagi secara fisik, tapi tampaknya konsep dan pesantren anti penjajahan masih tetap berlaku sekarang. Jadi bisa dijabarkan lebih terperinci. Saat ini di pandangan sampai penjajah itu apa? Siapa? Bisa dijabarkan sedikit. Baik, saya tadi tidak menyebut Belanda. Pondok pesantren itu anti penjajah dan penjajahan. Saya tidak menyebut Belanda, juga tidak menyebut Jepang sebagai penjajah, tidak menyebut Inggris penjajah atau Portugis. Tapi saya katakan pondok pesantren anti penjajah dan penjajahan, termasuk penjajahan dunia dan perduniaan. Nah, sekarang dan tampaknya penjajah masih berkeliaran di mana-mana. Bahkan kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Maka penjajah-penjajah yang pesek-pesek, yang berkulit coklat ini juga berkeliaran untuk mengganggu pesantren, dan pesantren tetap membentengi diri untuk mempertahankan identitasnya, menyebarkan Islam dan kehidupan yang Islami. Jadi kalau pertanyaannya, Jadi penjajah saat ini tuh yang apa bentuknya? Apakah internet? Apakah pendidikan dari barat? baik, penjajah yang sekarang itu adalah semua yang ada di sekitar kita yang mengganggu misi pondok, itu namanya penjajah. Termasuk miliun sekarang itu menjajah kita. Miliun menjajah kita. Saya tidak mau menyebutkan umat Islam, negara mana saja sekarang ini, Islam posisinya seperti Nabi Yusuf. 11 saudaranya, saudara-saudara kandungnya itu berkonspirasi untuk mempunahkan, memusnahkan, menghilangkan, menghapuskan yang namanya Yusuf alaihissalam dengan segala cara, sampai dicemplungkan, diteburkan ke sumur. Subhanallah. Untung Allah Maha Tahu. Itulah sama nasib umat Islam, sama dengan Nabi Musa. Bagaimana Fir'aun mengupayakan semua anak laki-laki harus dibunuh karena apa? Katanya dukun akan mengadakan kudeta, akan mengadakan revolusi. Inilah nasib kita itu. Jadi kalau ditanya penjajah itu siapa? Ya manusia, ya miliu, ya undang-undang, ya ada tes di atas, ya sudahlah. Saya tidak menyebutkan.
Dari yang ada di sekitar kita ini, seperti saudara-saudara Nabi Yusuf, dan kita yang ingin berusaha seperti Nabi Yusuf, selalu diganggu dan selalu dibuat sedemikian rupa agar musnah dan punah dari muka bumi ini. Alhamdulillah kita masih selamat, insya Allah kita masuk surga. Kita tidak mencari mayoritas, kita tidak percaya dengan kebenaran mayoritas, kita percaya pada kebenaran yang hak, meskipun seorang ataupun dua orang. Jelas Pak ya? Jadi penjajah kita itu ya manusia, ya undang-undang, ya milu, ya apalagi minta disebut apa? Sistem undang-undang itu juga termasuk penjajah kita. Kalau itu mengganggu keislaman, keilmuan, kemasyarakatan, dan akan menindas kita semua. Nah, ini supaya mengerti. Dan kita dengan cara kita mendidik, kita ini pondok pesantren mendidik. Jadi kalau kita perang dengan pendidikan. Mereka mengajar sekuler, kita mengajar keislaman. Mereka mengajar liberal, kita mengajar syariah. Mereka mengajar demokrasi, kita mengajar musyawarah. Di dalam Islam, musyawarah bukan demokrasi. Karena demokrasi tidak mungkin ada, dan tidak pernah ada. Yang ada musyawarah. Tidak ada di dunia ini, tidak ada demokrasi. Dan tidak akan mungkin terjadi demokrasi karena nggak manusiawi. Iya, dipaksa-paksakan. Bahkan saja tidak mau demokrasi kok. Itu kan demokrasi kan menjadi main-mainan saja. Kalau cocok pada demokrasi, kalau enggak ya nggak usah. Kalau ada perlu demokrasi perlu, kalau nggak perlu jangan demokrasi karena merugikan. Kalau menguntungkan dipakai, kalau nggak menguntungkan tidak dipakai. Kalau Islam tidak musyawarah, penting nggak penting pakai musyawarah. Itu syura. Wa amrun syura bainahum, bukan ma'ruf wa amrun demokrasi bainahum. Begitu, Pak. Jadi kalau ditanya siapa penjajah, miliu juga udah penjajah. Undang-undang bisa jadi penjajah. Apalagi politik, ekonomi semuanya bisa menjadi penjajah. Makanya kita hanya mendidik, bukan mengadili, bukan menghukum. Jadi berarti pondok pesantren tidak menghukum demokrasi, tidak mengadili demokrasi, tidak mengadili ekonomi dan liberal, tapi pondok mendidik keislaman, keilmuan dan kemasyarakatan, menanggulangi penjajah itu, dan paling anti dengan intervensi. Intervensi menurut pondok adalah kezaliman. Ya, ini yang gimana? Kalau saya bicara lebih dalam lagi jadi 2 jam, karena pekerjaan saya gini-gini. Ya, yang lainnya? Kiai, karena mengingat waktu, ya. Alhamdulillah hari ini sebenarnya materinya sangat hangat sekali karena ibu juga harus menjaga salut dan juga jam 11 menit pada tenaga. Kemudian alhamdulillah pada hari ini sebelum acara ditutup itu terakhir Pak Kiai memberikan doa pada kita semua. Yang pertama adalah sampaian dari sepakatan dari Bapak KMI, Pak Pedi, dan dilanjutkan juga dengan pemberian cinta mata. Silakan. Ada tambahan tidak saya kira bulan. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian, tibalah untuk Ustaz Hasan Abdullah Sahab hari terakhir, bukan berarti ini awal sebenarnya terakhir. Kami dari pengurus KMI dan masyarakat seluruh Muslim yang ada di Jepang ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz dan keluarga
yang telah memberikan ilmu yang sangat mendalam kepada kami untuk bekal melaksanakan hari ini bulan puasa dan kemudian. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah termasuk di sini Pak Desnadi dan keluarga, teman-teman yang mengajak Ustaz berbuka dan ibu-ibu yang dengan susah payah menyiapkan iftarnya. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Pak Ustaz walaupun yang mendengarkan ceramah Ustaz secara fisik ada di aula, tapi semuanya itu teman-teman di seluruh Syakil Jepang ini mendengarkan ceramah Ustaz melalui stream. Kami ucapkan kepada teman kami pribadi dan teman-teman lainnya telah bersusah payah hari ke hari dengan setia menyampaikan ceramah Ustaz ini kepada teman-teman yang ada di Syakil Jepang. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi Ustaz dan keluarga, dan kami mengucapkan selamat jalan kepada Ustaz dan keluarga. Semoga sampai di tempat dengan selamat dan berkumpul dengan para santri dan keluarga. Dan kami juga menyampaikan salam kami kepada warga pondok Gontor. Mudah-mudahan ini bukanlah yang pertama bagi Ustaz dan setelah bisa dilaksanakan pada mereka yang tidak memperpanjang waktu kami maka lagi Ustaz, mohon maaf apabila dalam penerimaan kami yang tidak berkenan Ustaz. Semua itu kalau yang baik adalah dari Allah, kalau yang kurang adalah dari kami semua. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Nah, untuk acara terakhir kita akan ada acara penyerahan cindera mata yang akan diserahkan. Kita minta Bapak Iki untuk menyerahkan didampingi ketua kami. Dan setelah ini mungkin ada acara foto. Doa dulu. Tolong difoto sebelum ini. Salam jabatan Pak. Ya, terima kasih. Ini kan namanya. Oh, masya Allah. Boleh dibawa ke mulut. Ada surat. Oh iya. Dan untuk terakhir kali kita minta doa dengan beliau dan nanti acara foto. Terima kasih. Insya Allah salam dari keluarga besar Jepang. Kamu akan sampaikan di Gontor nanti, dan saya sampaikan Gontor itu pimpinannya 3. Saya Pak Kiai Haji Abdullah Syukri Sarkasi dalam keadaan stroke, masih susah berkomunikasi dengan Bapak Samsul Hadi Afgan. Ya, menyampaikan salam dari keluarga besar dari Gontor kepada keluarga besar kaum muslimin di Jepang dari Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami sampaikan di tanah ini dan akan saya